Oke, saya terima kasih. Tes. Terutama fakta dan informasi terakhir tentang 156 triliun itu Pak Busro, saya sangat senang sekali. Karena selama ini kita belum tahu persis wilayah kewenangan KPK itu di sebelah mana saja. Misalnya hanya APBN saja atau semua keuangan negara sebelum di APBN kan, itu juga jadi kewenangan KPK. Misalnya ada data ini masih boleh diperdebatkan, bahwa keuangan negara itu yang kita kenal ini APBN, semua birokrasi negara, departemen segala itu termasuk konglomerat, termasuk Indofood, termasuk pokoknya yang swasta-swasta yang bukan BUMN itu hanya 30%. Sementara yang 70% itu adalah omset 220 BUMN. Misalnya saja Indofood, Indosemen, Indosiar segala macam itu sekaya-kayanya mereka itu omsetnya paling banyak 45 triliun. Tapi Pertamina saja itu hampir 500 triliun. Jadi uang sebelum jadi APBN yang jumlahnya 70% itu kalau bisa menjadi wilayah preventifnya KPK, kejaksaan dan kepolisian, alangkah bagusnya. Sehingga tidak mudah mereka menjadi kerajaan-kerajaan sendiri yang tidak terkontrol oleh pemerintah. Jadi ini berita sangat senang sekali. Jadi di antara sekian hal yang saya kurang suka dan memuakkan, ada juga informasi yang baik dari Mas Busro. Perkara istri tadi itu obsesi dia sendiri. Kalau saya sangat teguh. Saya sangat teguh soal itu, sudah saya putuskan sejak sebelum ketemu Novia bahwa nanti aku akan mendapat Novia dan hanya Novia di dunia. Orang mergono wonge ning kapan wae aku selalu ngomong ini. Ning aku Puntadewa, sapa sing nek Sujote Japa sapa arep bojo-bojoku tak kekke. Ning duel dhisik. Biar-biarnya. Oke, bismillah. Kita masih punya 1 jam lebih, nyuwun sewu dikuatkan hatinya. Ini optimisme. Ini pertemuan ya, makanya kita masih punya banyak narasumber. Ini optimisme. Menurut saya kalau pertemuan-pertemuan seperti ini banyak diselenggarakan, maka ada lintas bidang yang komunikasi dan dialektikanya bisa diwarnai oleh dimensi-dimensi yang non hukum dan non birokrasi, dan saya kira sangat bagus. Artinya sekarang kita kenal beliau berdua, kita ngerti persis bagaimana kualitas ketua PKK, ya toh. Jadi janjane meng kaya ngono kae cangkeme. Ya, tinggal kita batur sendiri karang ya wong noto prajan. Oke, tapi teman-teman sekalian, kita masih punya waktu. Nanti saya ingin Pak Tekno, Profesor Dr. Tekno, kemudian Mas Chandra sama Panembahan Muhammad Sobari, ini kita akan minta untuk merespon apa yang keluar dari Anda, meskipun nanti yang sangat urgen tetap dijawab oleh beliau bertiga. Tapi saya mohon sekarang dialektikanya bukan A lawan B atau B lawan A, tetapi C mencoba merespon apa yang dilangsungkan antara A dan B. Sebelum itu, saya kira kita ini sedang belajar, betul, sebagai bangsa. Saya kira memang kebudayaan selama ini tidak ikut di dalam proses kenegaraan, dan malam hari ini kita melakukan eksperimentasi dan ijtihad. Ternyata dengan metode budaya tertentu kita bisa menemukan lubang-lubang baru yang optimistik, gitu loh. Jadi tidak pernah ada di muka bumi ya seorang ketua KPK yang itu ngalu-alu dhuwure pentingnya kui di depan publik dengan televisi segitu banyak, wartawan segitu banyak, kui iso ngomong cangkem nyemek coba kui itu pasti file utama Anda pulang ya nyemek itu ngeling-ngelingnya orang berhukum nih. Bingo paling aku kayak dia nyemek kayak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya sendiri sudah bergaul sama beliau lebih dari 40 tahun, tapi aku tidak pernah menyangka bahwa sebenarnya pikirannya ada kotoran-kotoran seperti itu.
Oke, tepuk tangan untuk Pak Busro, untuk Pak Darmono, untuk Pak Lana. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita pause dulu, kita jadi anak kecil sebentar, kita belajar A, B, C, D. Siapa tahu memang bukan hanya sistemnya belum benar, bukan hanya konstitusinya masih dikembangkan. Siapa tahu memang kita bikin negara ini dulu memang keburu-buru. Buru-buru, mumpung di bom Jepang, ayo merdeka, ning ora mateng, jadi kudune pegatan sik karo Jepang, lagi runding arep rabi cara piye Republik Federasi Persemakmuran, tidak sempat langsung yo pegatan yo gawe NKRI. Sekarang baru ketahuan bingung antara otonomi sama kesatuan nasional. Nah, ini mudah-mudahan menciptakan manusia-manusia Indonesia baru. Manusia-manusia Indonesia baru yang memiliki multi komunikasi, multi konteks, dan multidimensi di dalam caranya bernegara dan bermasyarakat. Nah, untuk itu saya ajak bersama Mbak Novia dan teman Kiai Kanjeng sinau ABCD. Ama-ama sekarang aku gagal jadi kiai, cangkemmu terus pernah ayat ya. Saya itu Pak Busro, aku itu mesti biarin jajal jadi ustad. Terus tekonya nih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus sebagainya kan pertama aku, Masya Allah, kan terus ada mana, dudut. Subhanallah. Terus ketiga, Alhamdulillah. Keempat, Astagfirullah. Terus entek kalimat thayyibah. Begitu orang sini nggak iman, aku langsung asu. Kalimat thayyibah entek gini-gini karena itu doa surab. Kita belajar ABCD, IBCD, Alif Bata, Hono Coroko. Kita hormati seluruh kekayaan Indonesia. Sebagaimana Pak Darmono tadi mengatakan, kita hadirkan kembali kekayaan, keluhuran, kemuliaan leluhur-leluhur kita. Kita hormati seluruh dunia. Kita mulai dengan Mbak Novia ABCD. Saya ngerasa bahasa Inggris tinggal baik. Kok ngomongnya Mbak Novia kok agak ragu-ragu gitu. Begitu Mbak Novia. Enggak, tak pikir gajah di pelupuk mata nggak tampak, laut tampak semut tampak. Bagi kita kan yang gitu-gitu kan cuma Pak SBY kan. Ring jari ini betina bujo ini kan cuma Pak SBY kan. Gitu. Jebule MH Indonesia. Betina bujo ini. Asu kan. Demikianlah celeng. Would you
Senturi lolos menyusahkan ibu, dan kalau ibu susah, Tuhan langsung marah. Kalau Tuhan marah, maka dia akan melakukan pencabutan alang-alang secara massal, yang alang-alang itu sudah memenuhi sawah-sawah Republik Indonesia, karena padi-padi pada tidak berani menjadi padi, padi-padi pada tidak berani berbuah padi, akhirnya mereka berbuah gabuk, kemudian tidak berbuah, dan akhirnya padi-padi itu menjadi ilalang-ilalang karena tidak berani berbuat baik, karena yang lainnya juga pada tidak berbuat baik. Kalau ibu marah, maka Tuhan akan langsung marah. Mudah-mudahan malam hari ini Pak Busro betul-betul menjawab, ora senturi, ora lolos, gitu ya. Oke, sekarang cukup 5 orang. Wih, aketon. Ini acara untuk pemberitahuan. Nanti pada tanggal 18 Desember ya Pak Busro ya. 18 Desember kita akan punya acara, tapi bukan KPK yang mengadakan, adalah Fakultas Hukum UGM. Ya, Mas Zainal Arifin. Nanti yang datang Pak Busro lagi dengan Pak Mahfud. Ya, dan beberapa tokoh yang lain. Oke, sekarang 5 orang. Aduh, bicaranya milih lu, ya Allah. Oke, berarti gini, saya terpaksa 1, 2 sini, 3 sini, 4 sini, 5 sebelah sana. Asal cepet, saya bisa tambahin lagi. Ya Mas, tas, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmadi. Saya akan menyampaikan sesuatu kepada Bapak Darmono, yaitu mengenai telah terjadinya kejahatan oleh Kejari Klaten dalam menangani 3 perkara. Yaitu seorang terdakwa telah diamankan dengan menghilangkan tindak kejahatan dengan cara merubah pasal pencurian dengan 335 perbuatan tidak menyenangkan, sehingga divonis bebas. Kejari Klaten telah menganiaya saya sebagai korban. Pelapor dengan memperlakukan ketidakadilan terhadap saya dengan cara membawa ke kantor pengadilan. Kasibidum Muji Martopo telah dipindah ke Surabaya, telah membuat surat dakwaan dengan keterangan fitnah karena surat dakwaan tidak ada dalam berkas perkara. JPU Sutianto dan Kasibidum telah merubah berkas perkara yang telah di P21 dengan cara dibredel dan diketik dan dirubah tanggalnya. Dengan memanfaatkan posisi saya sebagai tersangka dalam laporan Barik Saudara Jumeri perkara 335, Kasibidum maupun Kajari telah mendamaikan saya dalam inti perkara yang sebenarnya, pasal penggelapan 374 senilai 1 miliar, padahal Kejari Klaten tidak punya wewenang karena belum pernah terima SPDP. Kejari Klaten telah menghilangkan kejahatan seorang dengan cara merubah dan mengganti pasal pencurian 362 menjadi 363 junto 335 secara alternatif dan menuntut dengan 335 sehingga bebas unsalah. Oke, teman-teman sekalian, yang sifatnya laporan resmi seperti ini, saya mohon perkenan Bapak bertiga untuk membuka peluang agar supaya disampaikan secara tertulis maupun dengan teknik lain di luar ini, ya. Tapi ini kita utamakan tetap. Ini bagus banget. Dan siapa saja yang memiliki laporan-laporan semacam itu, saya mohon diberikan jalan untuk dilaporkan ke atas. Gitu ya Mas ya? Ya, sedikit lagi Pak. Apa meneh? Jadi kami juga telah kirimkan tembusan surat kami Pak, baik ke Kejati maupun ke Jamwas maupun Jaksa Agung, sehingga beberapa kali, tapi sampai sekarang saya belum tahu apa tindakannya. Saya kira demikian dari saya, Ahmadi, Klaten. Mudah-mudahan Pak Darmono perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nanti akan minta kepada beliau bertiga untuk mengumumkan bagaimana caranya supaya bisa sampai ke beliau, dan tidak hanya sampean tapi siapapun di sini.
menurut saya itu hak Anda semua untuk menyampaikan itu. Mas, ini biar adil, nanti kalau ada kesempatan saya akan kembali ke Anda, tapi sekarang ke sini dulu Mas ya. Kan satu, itu akan balik ke Anda. Saya memang keadilan itu pahit. Mohon maaf. Ya, silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asman Saleh Siregar dari Forum Lembaga Mahasiswa Perindustrian Indonesia Akademi Teknologi Kulit Yogyakarta. Sebelumnya saya pengen mau berkomentar kepada rekan-rekan yang ada di sini. Kalau teman-teman merasa tidak aman di bawah naungan polisi, ketika ada organ tunggal dan ketika ada acara di kampus, jangan undang polisi. Undang Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan undang KPK. Jangan undang polisi kalau merasa polisi tidak aman. Hidup polisi. Yang kedua, sepertinya kaum muda zaman sekarang merindukan yang namanya seorang tauladan. Saya sangat heran di acara ini kenapa Pak Chandra Hamja, seseorang yang bersih di Indonesia, kenapa dihilangkan sosoknya? Ketika beliau dijerat oleh hukum, beliau sangat digembar-gemborkan oleh di televisi, di segala macam yang ada itu bibit Hamza, yang sampai-sampai Pak Hamza terkenal dengan nama bibit Hamza, seperti bibit Chandra. Kenapa ketika beliau sudah lolos dan beliau itu benar-benar bersih, kenapa ini tidak dijadikan teladan bagi kaum muda Indonesia bahwasanya beliau bersih? Hidup Pak Hamza. Yang ketiga, saya kira sedikit kritikan kepada KPK, bahwasanya saya pikir KPK ini belum begitu tajam dalam hal contoh di kampus saya ada namanya ACCLT, ini bergerak di bagian anti korupsi di kampus Akademi Teknologi Kulit. Tetapi saya pikir belum ada yang mengetahui bahwasanya ACCLT ini ada seperti itu. Saya pikir KPK perlu membentuk yang namanya satu agen. Ingat Pak Ketua KPK bahwasanya mahasiswa itu adalah agen perubahan di Republik Indonesia ini. Kemudian, oke, hidup olahraga. Yes. Kemudian yang keempat, ini baru pertanyaan saya Pak. Saya berasal dari Sumatera Utara. Berkebetulan saya masih berhubungan dekat dengan Pak Gayus Tambu, dan tapi saya tidak segolongan. Apa pendapat Bapak tentang pemerintahan di Sumatera Utara itu ketika bupatinya bermarga Siregar atau Harahap, ke bawahnya itu Harahap, Siregar. Saya pikir ini bagian dari kolusi. Saya bertanya ke KPK, apakah KPK sudah pernah berpikir ataukah meneliti dalam masalah seperti ini, ataukah seperti apa? Saya minta tanggapan dari Bapak Ketua KPK. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terakhir itu tidak ada hubungan sama KPK soal korupsi. KPK hanya soal duit di jalan bener apa tidak gitu. Jadi soal Siregar itu samalah. Kalau sudah menterinya UGM, ITB semua sama. Kalau menteri agama NU semua. Itu tak podo kabeh. Hanya nasu bangsa. Sama. Oke, yang ketiga di sini berarti di depan. Silakan Mas. Mikrofon maju. Mohon maaf ya, kalimat-kalimat itu bukan untuk saru tapi untuk menggembirakan kita semua gitu ya. Karena anjing tidak salah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tiam. Di sini saya mau nanya bukan cuma sama Pak Busro saja, tapi sama Pak Darmono juga Pak Starman soal produk hukum di negeri ini. Saya rasa hukum yang ada di negeri ini bukan murni dari bentukan bangsa ini sendiri. Saya merasa hukum ini warisan oleh penjajah. Maka sampai sekarang pun hukum yang diterapkan yaitu sistemnya masih sistem radikal, ya sistem penjajah lah. Kemudian soal hukum mati bagi korupsi, saya rasa saya kurang agak setuju. Soalnya saya nilai sudah berapa banyak kasus orang-orang yang sudah masuk dalam daftar KPK. Saya yakin di sisa jabatan Bapak bertiga, bahkan sampai sisa umur Bapak bertiga, kasus tersebut tidak akan selesai. Maka dari itu saya tadi setuju banget dengan apa yang dibicarakan Pak Busro, KPK membentuk hukum sendiri. Jadi negeri ini butuh produk hukum baru. Terima kasih. Oke, itu Mas sebelah sana dulu ya, langsung sebelah sini satu orang. Ya. Saya mohon maaf teman-teman, nanti akan saya kasih kesempatan lagi karena kita masih punya 5 narasumber lagi yang belum bicara.
Selamat malam. Nama saya Joko Arianto dari UGM. Pertama-tama mungkin mohon maaf bila sebelumnya sedikit grogi bila berdiri di depan toko-toko besar seperti ini, karena debut saya di toko-toko besar. Dan mungkin saya takut juga jika pertanyaan saya takut dikriminalisasikan. Pertanyaan saya ada sedikit pertanyaan bahwa kalau bacalah masalah hukum di Indonesia, ini terkesan tebang pilih seperti tadi ya. Artinya kalau pada rakyat kecil yang tidak punya jabatan, kegiatan selalu berani KPK atau polisi. Tetapi kalau kita punya jabatan kepada orang yang punya pimpinan di atas seperti Nazarudin maupun Pak SBY, kita kelihatan seperti ragu-ragu atau kalau istilah sekarang sebut galau. Dan bagaimana KPK menyikapi bahwa untuk menyingkirkan bahwa istilah tebang pilih dalam hukum ini, karena Pak Busro tadi bilang bahwa equality before the law, artinya kesamaan di dalam hukum. Tetapi kenyataannya toh hukum tidak seimbang, ke rakyat kecil tajam, tapi kalau ke atas yang sudah punya pimpinan tidak tajam. Mungkin saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sangat jelas. Saya persilakan satu dari sebelah Mas. Ya, ya. Selamat malam, saya Sugianto Goreng Prabowo dari desa di Reci. Saya ingin ungkapkan sedikit jadi tentang kejaksaan, bahwa saya melihat ada kerancuan saat seorang jaksa memberikan misalnya P19, di situ harus ditandatangani oleh Kajari, di mana independensi seorang jaksa peneliti atau jaksa penuntut umum. Itu gambaran saya seperti itu, pertanyaan saya. Jadi kiranya independensi seorang jaksa itu harus benar-benar independen seorang jaksa. Jadi sama dengan halnya infrastruktur di Indonesia yang ada saat ini yang sepertinya sangat kurang, sama juga di kejaksaan, bahwa infrastruktur kejaksaan juga bisa lihat infrastruktur produk hukumnya juga masih kurang bisa mengcover tindakan jaksa. Jadi artinya mereka gampang tergoda, seperti itu saja. Ya, terima kasih. Saya kasih bonus satu di sebelah sana. Satu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safi'i dari Bangkalan PCW. Mungkin Bapak KPK mungkin ada yang kenal dengan namanya PCW, karena PCW ini pernah kena korban pembacokan maupun perusakan murid. Ada beberapa hal yang saya ingin disampaikan pada kesempatan malam kali ini. Yang pertama adalah saya akan mengatakan bahwa penegakan hukum di Indonesia ini adalah ibaratkan pisau. Pisau ini adalah cuma tajam ke bawah saja. Meskipun di bawah ini tidak dikenakan sebuah hukuman, misalnya contoh misalnya, ini akan bermain di bawah. Meskipun di atas, karena misalnya di pusat tidak bermain, karena di sana ini adalah sebuah pusat dari pengamatan banyak orang. Ini KPK ini bisa maupun dengan hukum bisa bermain di bawah, di level bawah itu. Dan yang kedua yaitu adalah masalah undang-undang. Masalah undang-undang tentang 1999 ini ada pasal yang melemahkan tentang yang 5 tahun. Sebenarnya hukum di Indonesia ini seperti halnya yang disampaikan oleh penegak hukum tadi, bahwa hukum ini dibuat untuk melakukan efek jerah. Kalau kemudian tidak melakukan efek jerah, kenapa hukum ini dilakukan seperti itu? Kalau menurut saya, pasal yang melemahkan tentang Undang-Undang 99 itu yang ada tindakan 5 tahun ini harus dihapus. Harus ada yang di 15 tahun sampai 20 tahun. Dan itu harus ditegaskan betul. Karena kalau kemudian itu ditegaskan 15 tahun minimal bagi tindak pidana korupsi, insya Allah saya yakin dengan yakinnya bahwa tindak korupsi di Indonesia ini tidak akan pernah terulang kembali. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah KPK kejaksaan. Ini yang paling penting, KPK maupun kejaksaan.